Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Fatona dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Dalam video ini saya akan membawakan materi filsafat pendidikan Islam yang berjudul Analisa tentang Manusia dalam Perspektif Islam, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Manusia menurut Pandangan Ilmu Pengetahuan. Analisa tentang manusia dalam perspektif Islam, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, manusia dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, manusia itu makhluk yang mulia dan terhormat di sisinya, yang diciptakan Allah dalam bentuk yang amat baik. Manusia dikaruniakan oleh Allah akal untuk berpikir. Dengan akal, manusia mampu membedakan antara hak dengan yang batil. Dengan akal pula, manusia mampu merenungkan dan mengamalkan sesuatu yang benar tersebut. Dengan karunia akal, manusia diharapkan dapat memilah dan memilih nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang kedua, manusia dalam perspektif pendidikan. Istilahnya dalam filsafat ilmu, knowing is a mode of being. Secara kodrati, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Ada yang hasratnya besar sehingga upaya pencarian pengetahuan sangat tinggi dan tidak kenal menyerah. Akan tetapi, ada pula yang hasratnya rendah atau biasa-biasa saja, sehingga tidak bermotivasi mencari pengetahuan. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa semua manusia punya keinginan untuk tahu. Manusia tidak dapat hidup berdasarkan instingnya saja. Walau kadang-kadang juga ada manusia yang memiliki insting yang kuat. Manusia memiliki pengetahuan yang didasarkan atas insting sangat terbatas. Oleh karena manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang diberi akal, maka ia dapat memperoleh pengetahuan tentang segala hal. Hebatnya lagi, manusia tidak saja mampu memperoleh pengetahuan yang didasarkan dalam hidupnya, tetapi juga mengembangkan menjadi beraneka ragam pengetahuan. Yang ketiga, manusia dalam perspektif ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui melalui pengalaman dan didapat melalui panca indera. Setiap manusia memiliki pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Karena setiap manusia memiliki pengalaman yang berbeda-beda, maka untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam pikiran pun berbeda juga. Dibutuhkan adanya pengetahuan yang bersumber pada pengalaman yang bermacam-macam tersebut. Kemudian ilmu pengetahuan menjadi semakin banyak. Kedudukan ilmu pengetahuan yakni ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengelola sumber-sumber alam. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengelola bumi dengan baik. Ilmu pengetahuan sebagai pengembangan daya pikir yang mana mengembangkan daya pikir manusia untuk memperbanyak sumber-sumber keilmuan. Ilmu pengetahuan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian menjadikan diri manusia hamba yang taat. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran. Dengan menggunakan hati nurani dan membimbing kekuatan inteligensi, dengan begitu manusia dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang ada dalam hidup. Manusia menurut pandangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjelaskan asal-usul kejadian manusia dengan teori descendensi atau keturunan atau teori evolusi. Menurut teori evolusi, manusia berasal dari bangsa yang lebih rendah, yakni hewan. Teori ini berpangkal pada penemuan Lamarck dan diilmiahkan oleh Charles Darwin dengan memberikan dasar data-data. Teori itu beranggapan bahwa tiap jenis makhluk tumbuhan dan hewan berasal dari jenis yang paling rendah, ialah amuba atau makhluk satu sel di dalam air. Yang paling tinggi atau akhir sekali ialah manusia. Jenis-jenis yang lahir dalam proses evolusi dari bangsa hewan menjadi jenis manusia antara lain: yang pertama, yang paling tua, bentuknya mirip atau lebih hampir dengan manusia, diistilahkan Australopithecus.
Pithecus, kera Australia. Fosilnya berumur 500-600 ribu tahun. Yang kedua, manusia Pithecanthropus erectus, manusia kera berdiri tegak, yang fosilnya berumur 400 ribu tahun. Yang ketiga, manusia Homo neanderthalensis, manusia Neanderthal yang fosilnya berumur 100 ribu tahun. Teori evolusi itu makin lama makin ternyata kelemahannya, seperti Darwin sendiri mengakui kelemahan tersebut, yaitu adanya missing link, putusnya hubungan, atau tidak ditemukannya jenis dari bangsa hewan kepada jenis manusia. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.